Hola, selamat datang di The Derby episode 4. Arsenal, Chelsea, Man City, Newcastle langsung berbenah dengan agresif begitu jendela transfer dibuka. Man United malah ngincer pemain gratisan. Fans MU mohon bersabar ya. Kita bahas di The Derby. Segar tahan lama dengan kekuatan alam. Baru Rexona Men Natural Fresh. Lebih segar. Line Cool dengan 3 kali kekuatan kesegaran. Charcoal Fresh. 3 kali lawan bakteri. Segar tahan lama dan percaya diri apapun aktivitasmu. Baru Rexona Men Natural Fresh. The Derby, dan setelah minggu lalu lu FYP lagi Koci. Gara-gara potongan-potongan yang kita live reaction, banyak banget ternyata yang motong yang wah gitu Oh, Koci. itu selalu begitu. Yang ngebully lu banyak Koci. Banyak. Tapi domba lu juga banyak, nggak kalah. Lebih banyak. Jauh lagi. lebih banyak. Dan yang biasanya ngebully itu yang kardus-kardus. Iya. Seperti yang sekarang kita liatin juga adalah pendapat-pendapat yang kardus di segmen. Iya. Kardus adalah kunci. Ya, kardus yang pertama tentunya sahabat kental kita, pandit Inggris yang jagonya cuman bahasa Inggris. Itu adalah Jamie Carragher. Ini gue kasih konteks dikit ya, Coach ya. Ya. Jadi kemarin di acaranya dia, di TV, di Sky, Sky, itu dia berantem sama pandit Spanyol yang emang Ya, ya. suka membela La Liga. Ya. Orang-orang La Liga. Ya. Si Guillem Balagu ini, aduh susah banget, Balag gitu. Ya. Jadi mereka berdebat tentang jadi si Guillem Balag ini mengkritik terlalu tingginya gap kekuatan finansial klub-klub Premier League dengan the rest of Europe. Jadi dia ngerasa ini nggak fair. Dibalas sama Jamie Carragher. Jamie Carragher nggak setuju karena selama beberapa dekade sebelumnya justru Real Madrid selalu mengambil pemain-pemain terbaik dari Inggris, gitu kan? Nah, jadilah keluar statement ini. Perdebatan saya dengan Guillem Balag adalah tentang keluhan Real Madrid dan Barcelona terkait Premier League yang memiliki kekuatan lebih banyak uang. Padahal mereka telah mengambil pemain terbaik kami selama bertahun-tahun. Bellingham baru saja pergi ke sana dengan biaya 100 juta. Nah, lu sendiri nih, Well, gimana? kali ini gue setuju sama Carragher. Oh, dia nggak kardus dong nih. Jadi kalau lu nggak usah susah-susah lah, lu Ya. googling aja. Ya. Income terbanyak di dunia. Madrid, Barcelona selalu berada di 4-5 besar. Betul. Always like that. Kenapa? Dia ada si Guillaume ini ada sedikit benernya. Karena TV rights di La Liga itu Madrid sama Barca bisa jual sendiri, Betul. yang lain dibagi. Which is not fair, tapi ya it's okay. Artinya mereka bisa nego sendiri dan puluhan tahun itu berjalan oke. I mean so far kan mereka tetap termasuk memiliki income yang terbesar, salah satu dari TV. Cuma kalau kita lihat secara overall ya Inggris rank 20 aja lebih gede daripada kecuali Barca dan Madridnya dan lain-lain. Jadi ada benernya, ada enggaknya. Jadi yang di-challenge sama Carragher adalah komplainan si Guillaume ini tentang kenapa sih Premier League sekarang kayak Aston Villa aja tuh bisa compete sama Barcelona untuk transfer. Nah, Ini itu yang salah siapa? yang salah ya La Liganya La Liga, sendiri. Betul. Gitu. Bukan hanya La Liga, Serie A, Bundesliga, Betul. Eredivisie dan lain-lainnya. Iya, seakan-akan tuh dia nggak sadar diri bahwasannya beberapa rekor transfer termahal itu sering banget dipecahin sama Betul. Spanyol. Iya, betul. Terus sekarang ketika gap itu terjadi seolah-olah ya geng-gengnya dia kayak si Lapor. Iya. Siapa sih presiden La Liga? Tebas. Semuanya nyalain Liga Inggris, Iya. Koci. Enggak, Kan ini aneh. Kalau seandainya Karl-Heinz Rummenigge waktu itu masih presidennya Munchen, Ya. itu komplain, gue paham. Karena gap Bundesliga itu tambah lama tambah gede. Begitu pula juga Serie A. Iya. Tapi La Liga, terutama Barca sama Madrid, mereka nggak boleh komplain. Betul. Mereka sama sekali nggak boleh komplain. Oke, berarti kali ini lu sepakat Jamie Carragher nggak kardus nih ya? Nggak kardus. Oke. Yang kedua, ini pasti kardus menurut lo. Karena ini adalah pemeran utamanya Spider-Man. Yeah. Tom Holland. Kita semua tahu dia adalah fans Tottenham Hotspur. Klub yang ayam sayur, yang lu nggak suka banget.
dia pernah membujuk Kylian Mbappe ketika di sebuah event, lu pindah dong ke Spurs. Iya. Diketawain sama Ya, Mbappe. iyalah. Nah, pas kemarin lagi promosi film untuk Spider-Man yang baru, dia bilang dia tuh sebagai fansnya Spurs tuh dia ngerasa seperti apa ya, lu harus punya resilient, lu harus sabar karena Iya. tuh nggak pernah menang bertahun-tahun, hampir Puluhan tahun. nggak pernah menang, dia bilang. Jadi dia ngerasa dua pemain favoritnya dia di Spurs itu dia relakan untuk pergi. Kane Coach. sama Son. Iya, dia bilang gini, saya bilang Harry Kane harus pergi ke Real Madrid, pergi dan jadi pemain terbaik di dunia di mana kamu layak mendapatkannya. Gini, lu gimana nih ngelihat Spider-Man aja ngomong gitu? gue sih nggak bilang dia kardus atau domba ya, tapi gue lebih kasihan sama fans Spurs yang ngetop di dunia ini. Iya. Karena memang faktanya begitu. Lu kalau fans Spurs ya you're not going anywhere gitu loh. Lu mau siapapun selama di bawah Levy, lu nggak akan kemana-mana. Dan gue rasa dia karena udah frustrasi ya Iya. dengan Spurs, akhirnya dia bilang kasihan sama Harry Kane, udah lah mending lu cabut aja lah. Iya. Tapi gue nggak yakin Harry Kane pergi. Gue nggak tahu Perez ini omongnya bisa dipercaya atau nggak. Karena Perez sudah mengeluarkan statement setelah mereka beli Jose Lu, kita nggak akan beli siapa-siapa lagi. Ya, kita lihat. Jadi kita lihat. Karena ini masih panas negosiasi antara Kylian Mbappe dengan internal PSG sendiri. Apakah kabarnya terbarunya kalau Mbappe bersedia pindah di jendela transfer ini, dia minta transfer fee-nya diturunin, Coach. Iya. Biar klub yang meminang tidak terlalu berat karena tuh tujuan utama Mbappe mendapatkan signing on fee yang besar banget musim Signing depan. fee, ya. Dan itu tahu besar berapa? Di 100 juta. Iya. Kan edan. Betul. Karena tuh sebenarnya dengan dia stay musim ini aja di PSG, Iya. dia udah confirm dapetin 150 juta Iya. dari gaji. Iya. Jadi 78 juta pound sterling adalah loyalty fee Iya. yang akan dibayarin oleh PSG. 60 jutanya adalah dalam bentuk gaji. Iya. Jadi Iya. dia diem aja nggak perlu ngikutin signing fee. Iya. Ya dia udah dapet segitu, Betul. Coach. Iya, betul. Makanya ini masih panas nih antara Dan dia sudah mengatakan I stay. Oke. Dia bilang I stay, Madrid bilang kita nggak beli siapa-siapa lagi. Ya. Dan kalau seandainya main keras, tahu siapa yang menang? Mbappe. Karena lu nggak bisa paksa dia kemana-mana. Karena sekarang udah ada presidensinya ketika zaman dulu kalau lo lihat ya ada Vincenzo Jacquinta yang di demote ke Juventus B, terus ada Antonio Cassano. Jadi tuh Yeah. sekarang memainkan peran asosiasi pemain di Eropa. Yeah. Ketika seorang pemain yang hak-haknya Fifth- tidak fifth- dilindungi fifth FIFPro. pro-nya, yeah. Ketika tidak dilindungi tiba-tiba dikucilkan dia. Sekarang tuh bisa Oh iya. diajukan. Mereka powerful. Mereka powerful Iya, gitu. betul. Jadi itu change the landscape klub bisa memaksa Iya. seorang pemain untuk pindah. Dan sekarang juga pemain ini bukan kasus Mbappe ya. Banyak sekali pemain yang ngincer free transfer Betul. karena signing fee. Signing Which fee. is good kalau gue Iya. bilang. Kalau enggak lu lihat kasusnya Levy sama Harry Kane lah. Ya, Ini kan udah kayak perbudakan. betul. Lu mau keluar ya udah gue charge lu 200 juta kan nggak make sense. Nggak make ngerti sense. nggak? Ya. Bahkan 100 juta aja udah luar biasa untuk Kane yang udah 30, kontrak tinggal setahun, lu dapat 100 juta aja udah luar biasa. Iya. Tapi karena yang beli juga klub Premier League nggak mau jual, gila Levy ini. Asli Oke, sarap. itu kita bahas juga nanti Coach, karena itu ada kaitannya juga sama Chelsea soal perburuan Mason Mount di posisi Man United. Dan terakhir ini menurut lo kardus atau enggak? Kemarin tuh Rio Ferdinand baru aja rilis episode terbarunya dia punya podcast juga Coach. Dan ini adalah statement yang lumayan bold dari Ferdinand. Dia bilang kalau 100 juta pound itu terlalu murah buat saya, buat dirinya sendiri. Kalau diasumsikan dia masih bermain di sepak bola modern sekarang. Harga yang pantas untuk transfer dirinya di era modern ini adalah 170 juta pound sterling. Jadi kurang lebih sama kayak yang dibayarin sama PSG untuk Mbappe. Ya, Mirip-mirip lah orang gitu sarap. kan. Dan dia akan minta gaji 400 ribu pound per pekannya. Tanggapan lo ini kardus atau enggak nih? Ya ini super kardus ya. dia terlalu lebay. I mean kalau lu bandingin Ferdinand dengan Van Dijk lah contoh. Ya lebih bagus Van Dijk, lebih smart Van Dijk, jauh. Oke. Dia one of the best defender lah. Tapi nilai segitu ya definitely not. Nggak ada. Wong Maguire dibayar 80 juta aja udah memecahkan rekor ini itu. Iya, dan I don't think ada seorang defender yang akan divaluasiin segini. Lebih dari 100. Lebih nggak dari ada. 100. Iya. Kalau Gue masih inget Koulibaly. Napoli minta 90. Kagak ada yang beli lah. Kagak ada yang beli.
turun ke 30, Iya. setahun kemudian baru Benar. dibeli. Dulu juga sempat Leonardo Bonucci Coach, yang Iya. sempat dikejar sama City dengan valuasi sekitar 70 apa 80 juga nggak kejadian akhirnya. Dan menurut gua kalaupun prime Paolo Maldini gitu ya, di era sekarang kayaknya nggak akan lebih Nggak dari juga. 100 juta. Orang nggak akan bayar lebih untuk defender back, semua. iya. Kalau striker gue sepakat. Paling sekarang Red Bull minta 100 kan untuk Gvardiol. Gvardiol, Ya. ya. Tapi dia mentok di 100. 90 tawarannya. Tapi nanti Iya. kita akan bahas 90 plus add-on 10 Iya, juta. iya, Oke. iya. Kalau gitu kita akan langsung maju ke segmen in-depth. Ya, pertama kita mau ngomongin tentang rebuilding job dari Liverpool. Kita Ya. bilang ini jadinya pertanyaannya mesti mulai dari mana nih? Karena ada meme kemarin yang beredar di Twitter. Katanya Liverpool mau rebuilding gitu kan. Dari 11 yang akan di-rebuild, yang baru ada satu Coach McAllister gitu. Liverpool ini kasusnya 11-12 sama MU. Hmm, Dua-dua harus rebuild. ya. MU nggak punya duit Hmm, karena pemiliknya belum jelas. ya. Budgetnya 120. Ya. Padahal Tena udah berkali-kali bilang kita harus beli banyak pemain, Ya. 4-5 pemain, ya, which is good untuk kita yang non MU happy aja. Liverpool harus rebuild, mereka kehilangan 4 pemain, harus beli banyak. Tapi Liverpool bukan memiliki pemilik baru, enggak, pemiliknya masih lama. Cuman pelitnya minta ampun. Nah, itu maksud gua. Iya kan? Dan apakah itu berubah? Kagak berubah. Iya. Karena dia merasa, gue kagak kasih duit aja, Jurgen Klopp bisa bangun tim ini menjadi ya top lah bisa Iya, dibilang. iya. Masuk final walaupun gak juara, lu masuk final sampai Hari terakhir. Hari terakhir lu fight untuk ke juara league, itu luar biasa. 2 kali final Champions League. Itu prestasi yang luar biasa yang dilakukan oleh Klopp. Cuman era ini golden generationnya Liverpool di bawah Klopp ini udah selesai. Tinggal salah doang. Yang lain udah tuir-tuir, performanya udah menurun. Ya, Artinya dia harus rebuild. betul. Mereka kehilangan banyak pemain tengah, Keita, Firmino, Oxlade, Milner dan lain-lain. Ya. Baru datangnya McAllister. Betul. Which is not enough. Ya. Karena musim yang akan datang, you cannot rely hanya dengan Nunes dan Gakpo. Betul. Yang praktis baru juga, ya kan? Lu harus benar-benar beli, butuh pemain yang udah established. Ya, kesalahan Liverpool berapa tahun terakhir, dan ini tertutup oleh performanya, adalah ya moneyball bullshit itu. Mereka beli banyak pemain Berdasarkan muda, statistik. berdasarkan statistik yang murmer dan gak ada yang berhasil. Ya. Oke, 2-3 tahun lalu gue udah bilang, Nat Phillips, Tsimikas, Williams apa, ini bullshit semua pemain ini. Curtis Jones, you name it. Harvey Elliott. Hanya Harvey Elliott. Ah. Hanya Harvey Elliott gue bilang, nah akhirnya ada pemain muda Liverpool yang menjanjikan. Becatik. Walaupun budgeting belum juga, Belum juga menurut masih lo. terlalu banyak gerasa gerusuk. Tapi Harvey Elliott, gue lihat Harvey Elliott bakatnya masih oke. Ini udah dari awal musim gue bilang, dan akhirnya walaupun kalau lu bilang iya, tapi Harvey Elliott musim ini nggak main bagus. Lah satu Liverpool nggak main bagus, bukan Harvey Elliott doang, Iya. ya kan? Tapi this guy kan masih muda. Iya. Nah ini harus dirubah karena kalau lu kumpulin duit-duit kecil ini semua, yang beli nggak jelas ini, lu bisa dapat satu pemain yang bener-bener berkualitas. Mending yang nggak jelas lu ambil dari youth-nya. Atau lu beli yang harganya 500.000, sejuta, kayak gitu-gitulah. Iya, iya. Tapi kalau lu beli pemain 10-15 juta dan nggak perform, kan sayang juga. Betul. Waktu lu juga habis, Ya lu nggak kayak, bisa kayak bangun. Nunes lah. Nunes Iya. kan ya pembelian besar yang butuh Iya. waktu gitu menurut gua, nggak langsung bisa gel. Nah, harusnya selevel Nunes harusnya bisa on fire langsung lah. Kalau Gakpo kan masih muda, nggak terlalu mahal juga. Kalau itu masih oke lah. Ya. Cuman semua kesalahan-kesalahan yang dilakukan Liverpool ini tertutup Karena performanya bagus, ya kan? Ya. Tapi kita juga tahu pada saat ada 2 kali terjadi di mana Liverpool mengalami banyak cedera, langsung ini tim drop. Langsung drop banget. Karena kedalaman squadnya jelek. Which is musim yang baru berakhir sama pada saat 3 tahun yang lalu kalau nggak salah. Yeah. Di mana benar-benar Liverpool ngedrop. Sementara 2 musim sebelumnya mereka fight sampai match terakhir, ya kan? Dan
dan ini akan terulang lagi. Gue mau lihat aja, lu mau datengin siapa? Iya, Karena iya, iya. pemain lainnya yang 3-4 tahun masih dalam peaknya itu menurun semua. Iya. Henderson contoh, Iya. Fabinho, Van Dijk juga tahun lalu jelek, mau di timnas mau apa jelek banget, Iya. dikritik kiri kanan. Nah, apakah dia bisa bangkit lagi atau enggak kita nggak tahu. Tapi Liverpool definitely juga dari sisi apa namanya strategi. Trent Alexander-Arnold jelek, defense-nya jelek banget, oke? Akhirnya sama Klopp digeser ke tengah, di timnas Inggris main di tengah, kontribusinya jauh lebih besar. Yeah. Nah, kalau itu terjadi main dengan 2 DM dengan Fabinho, oke aja. Yeah. Cuman lu butuh bek kanan lagi. Ya kan? Yang berkualitas. Ya, yang berkualitas. Bek kanan nggak murah juga. Iya. Sekarang kalau lihat ya contoh Timber yang baru mau dibeli Arsenal 10 juta pound itu sendiri. 40-50 add-on juga 40-50, Iya, ya kan? betul. Mereka beruntung dapat McAllister dengan harga murah. City ngincer Hakimi sekarang udah bisa di 90-80 Iya, juta pound belinya sendiri. 80. Betul. Makanya emang nggak murah juga bek Nggak kanan murah. Iya. berkualitas. Iya. Nah, sekarang kalau Klopp sebagai pelatih bilang kita butuh 4-5 pemain, sementara duit yang dikeluarin cuman ya nggak jauh beda sama Iya. sama Persija lah kasarnya begitu lah. Persija. Wah, oke. Kan kasihan itu. Iya, iya, iya. Kasihan fans Liverpoolnya yang punya harapan dan kasihan terutama Jurgen Klopp. Iya. Tapi menurut gue gini, ada sedikit perbedaan situasi antara Manchester United dengan Liverpool dalam berbelanja gitu. Ada beberapa, ada jeleknya, kesamaan kejelekan, ada sedikit. Emang MU udah belanja? Iya belum, maksud gua situasinya Koci. Kan maksud gue gitu. Situasinya kan sekarang pelik untuk United belanja. Apakah masalah owner yang belum jelas, duit yang masih seret kalau nggak ada kejelasan tentang itu. Dan Budget 120 budget 120 juta. Mau beli apa lo Nah, 120? Nah, permasalahannya sekarang kalau sama-sama jelek kan United ganjalannya adalah ketidakjelasan kepemilikan. Iya. Kalau di Liverpool menurut gua sama jeleknya, tapi ketidakjelasan siapa yang tanggung jawab soal belanja. Karena Julian Ward kan berhenti di Januari. Iya. Tiba-tiba dia make U-turn sekarang. Yaudah gue extend deh Iya. berapa bulan. Iya. Terus ada juga temennya Klopp yang di hire sebagai direktur sepak bola sementara, cuma 2 bulan. Hanya untuk memimpin strategi transfer belanja di musim panas ini. Terus duitnya juga jelek, dikit. Karena kan dari bulan Januari aja dia udah confirm pull out dari perburuan Jude Bellingham karena nggak memungkinkan secara finansial. Iya. Berarti kan, ini gue agak kusut nih dari sisi perspektif Liverpool. 1, ngamen Liga Champion. 2, duitnya nggak banyak. 3, yang in charge nggak jelas. Apakah direktur yang lama atau yang sementara, bukan permanen loh. Iya. Ini kan bingung ya gitu. Iya. Terus yang paling susah adalah karena duitnya dikit, mesti smart dong belanjanya. Nah, coba kita lihat dulu nih kalau dia mau belanja smart. Ini adalah pemain-pemain yang lagi diincar Koci. Ada Federico Chiesa, ini kan habis cedera ACL. Di Juve pun musim lalu belum balik mainnya. Ya. Nah, di quote-nya juga mahal sama Juventus, pasti. Ya, ini 70 juta sendirilah gitu misalnya. Minimal. Nicolo Barella juga permintaan BP 80. Iya. Nggak murah juga. Iya. Gitu maksud gua. Nah, paling yang datang-datang antara Gabri Veiga ini atau Ryan Gravenberch yang memang Gravenberch nggak akan dapat segitu. nggak akan dapat. Nggak menurut akan lo. dapat. Karena kan dia nggak dimainin nih musim pertama di Iya, Bayern. iya. Nah, jadi dia push for transfer katanya Iya, lewat iya, tahu agennya. Berapa? Yang 40 kali Nggak ya? bakal Nggak dapat. bakal Bang, dapat nggak juga. bakal 40. Sama ini lebih ngadi-ngadi nih ngincernya Victor Osimhen. Iya, itu lebih- Ya ini yang ngincer banyak masalahnya. Victor Osimhen nggak kemana-mana juga. Tahu kenapa? Kenapa? Terlalu mahal. Terlalu mahal. 150 juta. Iya. Nggak ada klub zaman sekarang yang mereka baru bangkit dari pos era COVID. Iya. Mereka duitnya pas-pasan semua. Betul. Osimhen 150 nggak akan kemana-mana. Betul. Nah, kembali lagi ke apa yang lo bilang soal Liverpool. Ya, mungkin si Veiga itu. Tapi apakah, tapi apakah cukup? I mean, lu nggak bisa zaman sekarang MU dikasih 120 plus penjualan dapat let's say cepet lagi 210. Iya, iya. It's not enough. Nggak cukup. It's not enough karena industri sepak bola harganya tambah gila-gilaan. Betul. Dan mereka nggak peduli post covid atau nggak covid. Mereka nggak perlu lu recover atau nggak, intinya can you pay or not? Lu nggak bisa Iya. bayar, ya udah lu ambil kelas 2 aja, Iya. pemain kelas 2. Iya, karena kan sebenarnya mungkin kalau soal ada duit atau enggak, ada duitnya. Tapi mungkin maksudnya
dalam pemikirannya Liverpool sekarang harus dipecah duit 100 juta itu jadi 2-3 pemain kan, Ya. Coach? Mereka beruntung loh dapat release clause-nya si McAllister hanya dengan 30. Karena ada klausa khusus Iya, iya. yang menuntut Ya, di situ. berapa pemain yang punya release clause kayak nggak gitu? banyak, Nggak ada. betul. Kayak Haaland, kok bisa Haaland 60 juta harusnya Iya. 200? Ya karena dia punya release clause di tahun ketiga main di Dortmund dia boleh keluar dengan harga 60. Iya, itu. Tapi sekali lagi kan nggak banyak pemain dengan klausul kayak begitu. Iya, dan gue tuh juga sedikit tergelitik nih, Coach. Yang mungkin orang ngelihatnya secara publik sepak bola, Liverpool ini hanya membutuhkan rebuilding di tengah. Menurut gue salah, karena gini, kalau lu track back musim lalu yang cederanya banyak banget, ya, yang langsung performanya drop, itu yang cedera tuh back semua loh, Coach. Iya. Dia ngambil Konate, bener. Tapi Konatenya juga cedera panjang. Ya, dan nggak bagus juga. Dan nggak kok bagus waktu juga. Konate. Dia dibelinya cukup mahal loh. Terus Karena juga, dia masih muda juga. Karena dia masih muda. Berarti ini masih rentan juga untuk Iya. cedera. Joel Matip kita tahu bolak-balik ke ruang Iya. perawatan gitu kan, nggak pernah. Joe Gomez sama aja 11-12 cedera mulu gitu kan. Praktis kan cuman Van Dijk yang terus-terusan dipakai. Ya, sempat cedera juga. Sempat cedera Iya, juga. iya, iya. Dan Van Dijk juga udah 32, Coach. Iya. Maksud gua tuh dengan orang sekarang fokusnya Liverpool butuh rebuilding di tengah, mereka juga nggak lihat. Enggak. Apalagi Alexander Arnold akan di-convert ke tengah, ada lubang di bek kanan, Ya. dan bek tengahnya rentan cedera. Ya. Harus ada juga Memang. regenerasi. Kalau Liverpool gue bilang tengah dan belakang. Iya. Depan udah oke. Depan udah oke. Karena mereka punya 5 pemain yang bisa dirotasi lah. Tapi ya kembali lagi, Klopp harus adaptasi gaya bermainnya. Oke. Jadi nggak bisa kayak dulu lagi 4-3-3. Kecuali lu beli Davy Range contoh dari Ajax, bek kanannya Ajax itu mungkin 40-an lu dapat. Atau apa namanya Mickey van der Ven dari Wolfsburg. Nah, itu juga mungkin 34-40 dapat. Artinya ya pemain-pemain kayak gitu yang diincar karena murni mereka nggak mau keluar duit banyak. Iya, gua Bukan mereka nggak punya, tidak mau. Gue tekanin nih, semua statement yang udah lo sampein ketika kita siaran di DPI juga di Iya. awal musim tuh lo bilang bahwasannya betapa pelitnya FSG. Iya. Apapun investasi yang dikeluarin mostly karena kan dijual dulu, ngejual Philip Coutinho Iya, lah, iya, ngejual iya. beberapa pemain Iya, lain lah yang akhirnya direinvestasi lagi ke Iya. beberapa pembelian besar gitu kan. Kalau secara de facto, jadi 5 tahun terakhir FSG dari kantong sendiri itu baru nyuntik 37 juta Ya, pon, kan Goci. gila ya. Jadi ini lebih parah dari ini Arsenal loh. memperlihatkan betapa luar biasanya seorang Jurgen Klopp Iya, betul. nahan badai Betul. segitu. Gue selalu bilang, kalau Jurgen Klopp dipecat, gue masih paham kalau dia nggak perform. It happens. Yes. Tapi mereka rugi besar pecat Jurgen Klopp. Asli rugi besar. Iya. Karena yang bisa menyulap duit segitu dengan rotasi pemain jual beli pemain. Iya. Ya itu nggak banyak pelatih yang bisa melakukan itu. Jurgen Klopp bisa. Jadi ini Maka sebenarnya dari itu lu kalau Liverpool nggak ada Jurgen Klopp ya gue mau lihat aja. Kembali ke setelan pabrik 30 tahun lagi. Oke, kita maju sekarang ke klub favoritnya teman lo. Tapi sebelum itu kita juga harus sepakat dong bahwasannya Jurgen Klopp ini harus membawa banyak nama baru, Ya. gitu kan? Yang akan bisa memberikan kesegaran terhadap penampilan Liverpool. Karena ini notabene udah pemain-pemain lama yang udah harus di-refresh lah, Coach. Ya gue setuju karena nama-nama baru pasti bikin skuad Liverpool lebih segar. Supaya persaingan juara Premier League musim depan lebih seru lagi. Nah tapi kalau buat fans Liverpool, lu juga harus segar dengan pakai Rexona Men Limeco yang memberikan kesegaran sampai 72 jam. Jadi lu tetap segar sambil nungguin update transfer dari Liverpool. Nah, kalian langsung aja klik link yang ada di pin komen. Check out sekarang. Tolong, kalau mau segar ketemu Koci, segar juga permainannya Liverpool Iya, kembali. Dibantu, langsung diklik saja link yang ada di pin komen, langsung di check out karena penting banget buat menjaga kesegaran dan Rexona akan memberikan selama 72 jam. Seperti Man United yang udah lebih dari 72 jam, nggak juga datang-datang nih pemain barunya. Gitu kan? Kita udah bingung nih. Dengerin. Temen gue yang fans United, Ah. wah itu banyak banget. Iya. Temen dekat, temen grup Telegram, Iya. grup apa, pokoknya banyak banget lah. Tiap kali gue chat sama dia, kalau kita bahas sepak bola, ini kayak kita ketawa-ketawa, bahas sepak bola langsung cemerut. Termasuk sama
kolega kita yang senior, Iya. Bung Helmi Yahya, Iya. kalau gue bahas soal Man United, beliau selalu langsung cemberut. Marah-marah aja bawaannya tuh. Kemarin kita siaran gitu kok. Iya. Ini MU Iya, gimana? iya, iya. Dan itu tiap kali gue siaran sama dia Iya, begitu. Iya. Panji juga sama. Panji juga, ini MU gimana gitu kan langsung. All, Semua. Gitu. all teman-teman gue dan itu puluhan yang ngefans yang gue sering berkomunikasi. Semua itu udah sampai Nggak ada pusing. harapan. Ya Nggak mau ada. gimana ya? Iya. Lu itu karena lu udah puluhan tahun ibarat dimanja zamannya Sir Alex Betul. kan. Selalu di papan atas di Eropa maupun di itu kalau masuk final walaupun 2 kali diobok-obok sama Barca tapi Iya. itu lu masuk final Betul. ya kan. Tiba-tiba era itu jeblok Iya. dan sampai sekarang belum bangkit. Iya. Nah, akhirnya mereka dapat pelatih yang ingin menanamkan identitas bermain. Sudah patternnya sudah jelas, mau lari kemana, ruang dimanfaatkan, bla bla bla. Tapi nggak ada pemain Nggak ada baru. support. Jadi ini Padahal nih, Ah, pada saat Ten Hag tanda tangan, Iya. dia bilang, oke, gue mau pegang MU, tapi semua pembelian itu gue harus ACC. Datanglah Martinez, Ya, Anthony, Malaysia, Eriksen, which is semua perform. Ya. Pembelian dia itu praktis semua perform. Ya. Ya Anthony mungkin kemahalan ya, tapi dia nggak jelek-jelek amat lah. Ya dia berharap musim ini kan juga begitu, rombak lagi pemain kayak McFred, Ya. McTominay dan McFred terus Dalot atau AWB Maguire Van itu de kan Beek mungkin. ya Van de Beek itu Ya. kan mau di offload semua ya kan. Ya. Cuman ya lu offload tuh udah berapa sih? Paling cepet pego Ya. nggak lebih dari itu. Ya. Terus mau beli siapa? Nah itu makanya pertanyaannya menjadi mengerucut kepada Man United yang hilang arah di bursa transfer gitu kan Koci. Menjadi seperti seolah-olah seperti itu. Padahal mungkin sebenarnya mereka berusaha bekerja di balik layar dengan keterbatasan yang mereka miliki. Lu tau gue baca statement Murto. Ah, Dia bilang my hands are tight. iya. Tangan gue udah Terikat, terikat. ya. Gue nggak bisa kemana-mana. Ya Iya. karena ketidakjelasan pemilik. Ketidakjelasan pemilik gitu. Dan oke, sebelum kita membahas tawaran dari, ya udah kita bahas dulu deh. Ini kan udah ada satu nih tawaran yang Iya. diberikan kepada Mason Mount. Udah tawarannya 3 kali nih Koci. Tawaran pertama, By the way untuk gue ya, Mason Mount cocok. cocok, gue juga sepakat Iya. gitu. Makanya gue bilang Adrien Rabiot, Casemiro, Mason Mount akan menjadi segitiga bermuda untuk Man United. Gue bilang Apaan Rabiot? Nggak bakal dapet Rabiot juga. Dapat Coach. Rabiot matre gitu maknya. Iya, makanya justru kan karena gratis gitu. Oh gratis ya dia? Gratis kan habis kontrak. Oke. Kan, Ya kalau gratis bisa. ya itu tapi gajinya mahal gitu. Iya. Jadi ya cuman bayar gaji doang. United nggak bayar transfer. Iya. Dan kemarin ibunya si Veronik tuh udah ketemu sama perwakilan Man United gitu. Ketemu Dan doang. Ketemu Sambil doang. ngopi. Ya kalau jadi atau enggak ya harapan kita mah jadi gitu kan. Enggak, gue Cuma- nggak harapannya. Kalau gue sih berharap jadi, janganlah dia di Juventus gitu kan. Tapi begini, ini kan penawarannya untuk Mason Mount. Penawaran pertama 40 juta ditolak. Ya. Penawaran kedua masuk 50 juta plus add-ons ditolak. Ya. Penawaran ketiga yang baru saja fresh, resmi di reject juga itu adalah 55 juta pound dengan add-ons. Jadi 50 di awal, 5 juta add-ons. Ditolak juga. Ditolak juga karena add-onsnya itu agak sedikit nggak masuk akal. Yang namanya add-on selalu nggak masuk Selalu akal. nggak masuk akal. Mungkin United harus Ya, sama menang kayak apa. Arsenal Iya, juga gitu. Arsenal ke Rice juga gitu. Iya. Nah, di counter sama Chelsea, dia maunya 58 juta pound Iya. di depan plus 7 7 juta add-ons add-on. yang masuk akal. Iya. Gitu. Nah, United katanya meninggalkan langsung negosiasi, Iya. nggak mau gitu kan. Ya, dan gue setuju. Oke. Gini. Ini kan hukum pasar. Ya. Lu pasti tau lah. Ya. Kayak Rexona sekarang. Iya. Kalau hanya gue doang yang beli, Iya. gue bisa nego, Betul. ya kan? Betul. Tapi kalau lu yang beli, rebutan kita. Rebutan. Karena kita mau Sama-sama ini. mau sama Rexona Rexona Lime Cool. Lime. Iya. Lu mau bid berapa? Gue mau bid berapa? Iya. Kita naik-naikan untuk mendapatkan ini. Sekarang gue tanya, yang ngebid Mason Mount siapa? Ada yang interest ya, gue nggak bilang ngebit ya, yang interest. Kalau interest Ah. itu kerjaan media. Oh iya, Iya kan? kalau ngebit mah MU doang yang Exactly. yang confirm ya. Exactly. Sama kayak Rice. Ya, City ngebid sampai detik ini City Belum nggak ada. ngebid. Belum ada. Sama sekali. Sama ada. Yang bikin heboh siapa? Media dibayar sama West Ham biar Arsenal naikin itunya. Dan gue setuju sama MU. Heeh.
Mason Mount is good. Oke. Masih muda. Ya. Dan gue bilang cocok dengan sistemnya Betul. untuk menggantikan Eriksen. Betul. Kalau kita lihat di setengah tahun pertama di bawah Lampard, dia main excellent Ya. karena dia dapat space. Betul. Oke. Cuman ya MU nggak goblok juga kan. 55 gue setuju. 50 plus 5 itu udah more than enough. Ya. Dan kalau MU play hard to get, ya udah ini bid kita terakhir, kita Ya. nggak akan naik. Gue mau lihat mereka harus jual. Iya. Jadi si Chelsea ini kan harus jual banyak pemain, Betul. menghasilkan ratusan juta karena mereka nggak main di Eropa, Betul. nggak ada extra income dan mereka harus potong financial fair play. Benar. Ya. Nah duitnya itu bukan diambil dari Saudi, karena dari Saudi itu cuma 10, 20, 30, tapi lebih ke pemain kayak Havertz Ya. jual ke Arsenal Ya. 70-an, Ya. Mason Mount 50, 60, Ya. sama Kovacic. Ya. Kovacic 30-an ya. Jadi total itu mungkin somewhere di harga 160 170 ditambah 5 pemain yang akan ke Chelsea total juga 170-an. Mereka berharap meraup, belum masih ada Lukaku, Auba. Ya. Mereka berusaha untuk meraup sekitar 400-500-an sehingga mereka bisa beli Belanja pemain, lagi, ya. belanja lagi, walaupun belanja nggak jelas juga, tapi at least tidak kena financial fair play. Iya. Karena financial fair play sanksinya nggak jelas. Ya. Either lu nggak bisa beli transfer window atau lu nggak boleh main di Eropa musim depan. Betul. Itu yang repot. Nah, kalau gue pengen membahas breakdown dikit terkait pernyataan Koci tadi itu benar banget, di mana sebenarnya ada dari sisi posisi tawar United tuh lebih baik sebenarnya. Kenapa? Presidennya setuju. gue sebutin 3 nih ya. Yang pertama, Chelsea itu harus menutup pembukuan Iya. di betul. akhir Juni. Iya. Gitu. Yang gue bilang iya, berkat financial fair play itu. itu. Iya. Jadi itu hanya di-recognize akhir Juni. Iya. Karena 1 Juli itu udah pembukuan yang Yang baru. baru, Nah, betul. jadi kalau transfer yang ke Saudi, permasalahannya itu adalah Juli dibukanya di sana. Jadi Ah, oke. baru bisa di statement Oke. finansialnya kalau dia jual kuli Bali, dia Iya, jual iya. semua beban gajinya. Itu semua masuknya itu ke Juli. masuknya ke Juli. Oke. Nggak bisa direcognize sekarang. Makanya dia tuh harus melepas Havertz. Iya. Kemudian Kovacic sama Mount. Iya. Iya. Di sini yang bisa ngedeliver itu cuman Man United, Iya. cuman Man Betul. City, Iya. cuman Arsenal. Iya. Makanya posisi tawar Betul. MU itu sebenarnya lebih bagus. Yang Betul, pertama menurut betul. gua. Yang kedua, presidennya ada, Koci. Jadi tuh kontrak Mason Mount sisa setahun. Kontrak Kovacic juga sisa setahun. Kenapa harus City cuma bisa beli 30 juta, sementara MU belinya 50 dengan pemain yang sama-sama Nggak, kontraknya sisa setahun. Beda. Kovacic sudah 30 Ya. plus. Ini masih Usia, 24. iya. Usia. Tapi Jadi kan masih make sense masih lah make untuk sense gue. lah ya. Tapi sebenarnya posisi tawarnya kan kalau dia bisa maksudnya memberikan argumen, Iya. ya memang valuasinya lebih tinggi. Tapi nggak sampai 68 juta Nggak. juga gitu. Emang Chelsea, Mas harap. iya. Kan kembali lagi siapa yang ngebid? Betul. Lu masih inget Mudrik? Nah. Arsenal tawar 60 ditolak, 70 Iya. ditolak, 80 add-on ditolak. Iya. Chelsea masuk Iya. 100, ya udah makan aja tuh. Ngerti nggak? Iya kan? Iya. Gue kenapa ada Mudrik terus gara-gara lu tuh minggu lalu tuh. Gua belum di blok Koci sejujurnya. Tapi dia nggak bales gua. Nanti gua VN lagi ya, gua voice note lagi ya. Brother Modric gitu. I ya. mean di situ kelihatan kalau ada dua tim yang mengincar satu Iya. barang, Iya. ya pasti naik terus. Betul. Nah karena MU juga tahu Mason Mount ini nggak ada yang ngebit. Iya, itu masalahnya. Dan ini poin gua kaitannya sama poin ketiga yang mau gue bikin, Koci. Mason Mount adalah salah satu pemain yang paling underpaid di Chelsea. Dia dibayar di bawah 100.000 pound per Iya. pekan. Iya. Ya. Dan dia memang sengaja nahan gak mau memperpanjang kontrak. Karena antara lu bayar gue premium sekalian di Chelsea, gue sebagai Iya. best paid player Iya, karena dia iya. sebenarnya dari home ground. Iya. Jadi dia ngerasa earn Iya. gitu kan. Atau ya itu dia sebenarnya sudah sepakat secara personal dengan Man United. Iya. Jadi itu sebenarnya positioning United ini tuh lebih bagus. Lebih bagus, Gitu. setuju. Makanya make sense. Maka dari itu mereka juga bilang ya udah ini udah maksimal. Iya. 50 plus 5 Iya, bukan 58 plus 7. Iya. Dan feeling gue Mason Mount tetap akan berangkat. Akan berangkat. Karena murni apalagi yang lu bilang tadi bahwa dari Saudi duitnya Iya. akan ke. Jadi murni di samping 170 yang mereka akan dapat, mereka masih jual banyak pemain Betul. lagi untuk nutup
Juni ini. Iya, makanya tuh Sekarang tanggal berapa? udah 26. 26. Udah sisa 4 hari. Jadi Iya. United harus playing hard to get aja nih Iya. 2 Iya, 3 iya, hari setuju, terakhir setuju. untuk bisa Setuju. mengamankan itu. Nah, kaitannya gini, gue juga ada satu poin yang sangat menggelitik gue nih, Coach. Ya. Kan Apa itu? sebenarnya ada banyak pemain yang kalau kita bisa bilang masih ada value nih di United yang bisa lo jual, menghasilkan uang gitu Kayak ya. Fred. Enggak dong. nih gue harus fair ya. Ya. Harry Maguire masih ada dong value-nya. Iya. Masih ada. Ya, 20 lah. Ya, itu maksud gua masih ada loh Coach, maksud gua kalau lu beli ya dong. Iya. Gitu kan. Terus kita ngomongin tentang Anthony Martial. Masih ada value-nya Coach kalau dijual. Masih ada lah. Enggak, bentar. Parameter lu masih ada itu berapa? Iya, gini. Enggak, gua komparasinya nanti ya. Komparasi Ya, itu sama ya. Chelsea. Pertanyaan gua gini. Oke. Ziyech, Pulisic, Koulibaly. Kemudian siapa lagi kemarin yang dijual tuh? Ke Arab. Ke Arab. Mendy. Ya, Mendy. Ya. Itu kan masih mengenerate transfer. Ya. Tapi Arab tuh tertarik. Nah, pertanyaan gue yang agak sedikit menggelitik. Kan mereka cuma bisa kok. Mereka juga bisa spend untuk Harry Maguire, Donny van de Beek, Ya. Fred gitu kan. Anthony Nggak, Martial. mungkin mereka juga akan ke sana. Oh, oke. Cuman Ini- belum aja menurut lo nih. Belum. Karena transfer itu kan sampai 1 September. Oke. Jangan kaget kalau pemain kayak Fred, Harry Maguire, itu dapat tawaran juga. Iya, karena sebenarnya Bernardo Silva aja Ditawar, ditawari. iya. Nggak, the problem is sekarang nggak semua pemain juga mau. Kroos nggak mau, Modric nggak mau, Iya. Wilfried Zaha pun menolak. Iya. Lukaku nolak. Iya, Lukaku nolak. Jadi banyak pemain menolak juga. Maka dari itu kalau seandainya ibarat tier 1 nolak, larilah ke levelnya Fred, McTominay, Maguire. Jadi Iya. kalau seandainya pemain ini, pemain ini nggak dapatkan klub, Heeh. bisa aja mereka ke Arab. Oke. Menurut lu berarti ini hanya masalah waktu, bukannya Iya. mereka nggak terlalu menarik, tapi memang belum aja karena mungkin masih mencari target utamanya. Iya. Target utamanya bukan di sini. Ibarat Arab itu klub-klub Arab dijadiin sebagai cadangan lah. Tapi mereka coba cari klub di Premier League, kalau bisa klub yang main Champions League, Ya. kalau bisa klub yang bisa perform. Ya. Karena gajinya pasti nggak kecil juga. Mungkin di Arab lebih gede, tapi price sportivitas itu kan dicari juga sebagai atlet, bukan hanya duit. Ya. Nah, kalau mereka bisa contoh seandainya mereka pindah ke Spurs, Ya. oke, at least peluang itu masih ada, ngerti nggak? Walaupun Piala Cike dan walaupun nggak menang juga, tapi at least masih ada di atas kertas. Ya. Atau ke Liverpool atau ke Chelsea, you never know, Ya. ya kan? You never know. Jadi kalau gue bilang nanti menjelang 1 September baru kelihatan, feeling gue akan banyak pemain yang pindah ke Arab. Termasuk dari Manchester United menurut lo ya? Ya bisa aja. Oke. Terakhir nih, kemarin juga ada rumors agennya Onana itu udah mendarat di Manchester United gitu. Ya. Jadi kalau Agennya kena PHP. tapi kan maksudnya kalau secara relationship kita bilang kan Onana di bawah Ten Hag kan cukup lama. Dia bahkan memberikan statement Coach bahwasanya dia butuh seorang kiper yang juga bagus dengan distribusi. Build up, ya. Yang dia mengkritik part permainan itu dari De De Gea, Gea, ya. gitu. Nah, sekarang De Gea masih standstill untuk extension kontrak Ya. gitu kan. Masih belum kan? Masih belum. Ya. Udah terjadi kesepakatan tapi belum desain Ya. gitu. Karena ya banyak faktor lah. Mungkin United Karena masih nggak punya duit. Karena nggak punya untuk duit. beli, sesimpel itu. Iya. Dan ini Onana demand-nya yang diminta dari Inter 70 juta Coach. Harga seorang Onana menurut lu worth it nggak untuk spend segitu ke Onana? Enggak. Padahal dapatnya gratis. Iya, betul. Gini ya, gue ngikutin Onana udah lama lah. Ini kiper kalau gue bilang levelnya itu mungkin satu level, gayanya itu mirip Hobbitnya Everton siapa? Pickford, ya. Jadi dia itu bagus dengan reaksinya itu luar biasa. Tapi bola atas jelek. Dan reach-nya itu nggak jauh. Tangannya itu nggak panjang. Jadi dia tingginya juga sama kayak Pickford, sekitar 185, 86-an. Yang dibutuhkan adalah kiper kayak De Gea tapi yang bisa build up, yang lebih tinggi, selevel Courtois, Oblak, mungkin Neuer zaman prime-nya ya. mungkin gitu. Henderson, ya Neuer zaman prime-nya,
itu yang dibutuhkan, bukan kayak Onana. Jadi menurut lo ini nggak match nih menurut lo? Kalau seandainya Qatar masuk ke MU, Bisa jadi. harga 40-50 masih oke, 70 untuk gue nggak make sense. Nggak make sense. Cuman kalau dia sama Qatar dikasih ini ada 600 juta, ya Erik Ten Hag bukan duit gue ini. Di sini gue beli 70 juta, ngerti nggak? Iya, Nah itu bisa terjadi. Tapi kembali lagi, MU ini sementara nggak bisa kemana-mana seperti yang Murtok bilang, tangan gue udah lagi diikat, gue nggak bisa gerak. Ya. Kita sambil tunggu drama Glazer apakah mau menjual atau tidak, Atau dia stay. atau tunggu Qatar ngamuk. Nah, Lu nggak mau jual, ya udah deh, gue nggak mau beli itu. Gue beli. embargo sama dia. Dia nggak, kan gosipnya dia mau beli Spurs. Oh, oke. Tapi dia lihat Spurs udah males kan, lihat Pengen logonya mending Arsenal. stadion Iya. Arsenal. Gue udah tahu arahnya ke situ. Iya. Kan sama-sama London Utara. Iya. Si Sheikh datang, ini apaan nih Ya. logo, kalau bola kok logonya kayak begini. Ya, tapi kan stadionnya termegah Ya, gitu. stadion doang. Iya. Terus coba kita lihat tetangganya, kan nggak jauh. Iya. Kita ke kanan dikit. Ya, ini lebih keren ini. Oke. Gitu. Oke, kalau gitu itu dulu episode kali ini seru banget terkait update transfer. Kita bakal kembali hadir Senin depan, Koci, tentunya. Ya. Nanti ada bintang tamu juga, Koci. Oke. Akan ada bintang tamu yang Minggu depan. Minggu depannya lagi mungkin ada bikin lo sakit kepala dikit lah, tapi udah dikonfirm. Dan gue mau ngingetin sekali lagi buat kalian. Gue aja nggak tahu siapa. Oh ya, ya kita mulai akan ada kejutan-kejutan kecil. Tapi mau ngingetin lagi buat kalian semua, jangan lupa buat tentunya untuk menjaga kesegaran pakai Rexona Lime Cool gitu ya. Yes. Dengan kesegaran 72 jam, kalian langsung saja klik link yang ada di pin komen untuk belanja, langsung saja di add to cart, langsung dibeli. Nggak usah pikir panjang karena Ya. dengan Betul. Rexona langsung check out. langsung check out karena Rexona yang membuat program Koci menjadi free for all. Mantap. Betul sekali. Kalau gitu, gua Hanif Tamrin pamit. Thank you. Thanks for watching. I see you next time. Bye-bye. Segar tahan lama dengan kekuatan alam. Baru Rexona Men Natural Fresh, lebih segar. Line Cool dengan 3 kali kekuatan kesegaran. Charcoal Fresh, 3 kali lawan bakteri. Segar tahan lama dan percaya diri apapun aktivitasmu. Baru Rexona Men Natural Fresh.